Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali majelis di malam yang berbahagia ini dengan selalu memperbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dengan nikmat dan karunia itu alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir berada dalam satu majelis yang tentunya kita berharap mudah-mudahan majelis di mana kita berada senantiasa mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'asalam mari pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwani fiddin, azakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di malam yang berbahagia ini berkaitan dengan satu tema, yaitu hari ini aku tidak akan membangkang kepadamu wahai Ibrahim. Jadi tema ini kami ambil dari kitab Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadisi An-Nabawiyyi, kisah-kisah gaib dalam hadis yang sahih. Kitab ini ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ta'ala. Ikhwan fillah azakumullah, terkait dengan pembahasan ini termaktub di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nomor hadisnya 3101, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yalqa Ibrahimu abahu azara yaumal qiyamah. Kata Nabi, bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam bertemu dengan ayahnya, yaitu Azar, pada hari kiamat nanti. Wa ala wajhi azara qatarotun wa ghabarotun. Ketika itu kata Rasulullah SAW, wajah Azar, yaitu ayahnya Nabiullah Ibrahim, dalam keadaan hitam legam dan dipenuhi dengan debu. Jadi Nabi Ibrahim menyaksikan keadaan ayahnya seperti itu. Fayaqulu lahu, maka kemudian Nabiullah Ibrahim berkata kepada
ayahnya. Alam akul laka la taksini. Bukankah sudah aku katakan kepada engkau, wahai ayahku, agar engkau tidak menentangku. Kita sudah mafhum Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu abuhu, maka kemudian bapaknya berkata, fal yauma la aksika, pada hari ini wahai Ibrahim, aku tidak akan menentangmu lagi. Biasa manusia itu kalau longgar ya main sakarpe dewe. Tapi kalau sudah mendapatkan kondisi yang sangat berat, kemudian keadaannya akan berubah. Fayaqulu, kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berkata kepada Rabbnya, ya Rabbi innaka wa'adtani la tuhzibani yauma yub'asun. Kata Nabiullah Ibrahim, wahai Rabbku, engkau sudah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakan aku pada hari kiamat, pada hari berbangkit. Fa ayyu khizyin akhza min abil abad. Kata Nabiullah Ibrahim, kehinaan apalagi yang diterima oleh seorang anak melebihi ketika anak itu dijauhkan dari ayahnya. Maksudnya Nabiullah Ibrahim, keadaan beliau di waktu itu karena seorang nabi dan rasul, hamba yang taat kepada Allah, tentu mendapatkan keadaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dan rasulnya. Sementara ayah beliau dalam keadaan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mendapatkan pertanyaan itu, fayaqulullah ta'ala, kemudian Allah berfirman, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Allah berfirman, sesungguhnya aku telah mengharamkan wahai Ibrahim surga itu bagi orang-orang kafir. Ayahnya Nabiullah Ibrahim dalam keadaan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hukum dan ketetapan Allah berlaku. Summa yuqalu ya Ibrahim ma tahta rijlaika fayangduru faidha huwa bidhihin multahitin multatikhin fayukhadu biqawaimihi fayulqa finnar. Kemudian Allah berfirman, melanjutkan firman-Nya, wahai Ibrahim, lihat apa yang ada di antara kedua kakimu, atau apa yang ada di sebelah kakimu. Nabiullah Ibrahim kemudian melihat, ternyata didapati di situ ada seekor anjing hutan atau serigala yang dalam keadaan kotor. Kemudian anjing itu dilemparkan ke dalam neraka. Ikhwan fillah azakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Terdapat banyak pelajaran, terdapat banyak manfaat yang bisa kita ambil. Pertama, disebutkan oleh para ulama, hadis ini berbicara tentang Nabiullah Ibrahim. Siapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Nasab beliau tersambung sampai kepada Nabiullah Nuh alaihissalam. Kemudian berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim, kalau kita melihat riwayat yang ada, khitan itu diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengikuti risalahnya Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu dikhitan ketika usia beliau 80 tahun. Tapi antum ndak usah nyontoh, karena 80 tahun kayaknya sudah lewat. Jadi Nabiullah Ibrahim 80 tahun dikhitan, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Rasul bersabda, ikhtatana Ibrahimu ba'da samanina sanatan. Ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu berkhitan setelah usia beliau 80 tahun.
wahtatana bil qudumi mukhaffafatan, beliau berkhitan dengan menggunakan kapak kecil. Jadi yang dipakai itu adalah kapak. Nih antum kan sudah enak, apalagi sekarang sudah tidak usah pakai benda tajam. Kalau pakai kapak hilang rasanya, hilang. Jadi beliau berkhitan ketika usianya 80 tahun. Loh, kalau begitu umurnya Nabiullah Ibrahim sampai berapa kok beliau berkhitan ketika umurnya beliau 80 tahun? Dalam satu asar disebutkan umur beliau itu 200 tahun. Beliau mengkhitan Nabiullah Ismail alaihissalam ketika Ismail beranjak ke usia balik. Adapun mengkhitan Nabiullah Ishaq alaihissalam pada saat usianya masih belia, masih kecil. Itulah yang sekarang kemudian menjadi salah satu risalah dari risalahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu. Jadi kalau kita berbicara tentang Nabiullah Ibrahim, beberapa pelajaran yang luar biasa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian pelajaran yang kedua, di dalam hadis ini menyebutkan tentang ayah Nabiullah Ibrahim. Para ulama berselisih, apakah betul namanya itu Azar? Tapi banyak riwayat yang menyebutkan, penguat yang menyebutkan demikian. Memang namanya itu adalah Azar, atau Azar itu adalah nama panggilan. Ada yang menyebutkan demikian. Misalnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahimu li abihi Azaro. Ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya, yaitu Azar, atatakhidu asnaman alihatan. Kata Nabiullah Ibrahim, pantaskah engkau wahai ayahku menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaum engkau dalam keadaan sesat yang nyata. Jadi walaupun berseberangan jalan, ya, tetap Nabiullah Ibrahim itu senantiasa berusaha untuk mengajak ayahnya agar menjadi hamba yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti banyak di dalam Al-Qur'an kisah-kisah berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian pelajaran yang berikutnya, ikhwan fiddin azakumullah. Di dalam hadis ini menyebutkan setiap hamba itu sangat mungkin nanti akan bertemu dengan anggota keluarganya pada hari kiamat nanti. Bahkan ketika orang tuanya itu beriman, anaknya pun beriman, maka nanti derajat mereka akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keadaan orang tua yang beriman tadi bisa narik keturunannya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Tur, surat yang ke-52 ayatnya 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak cucu mereka dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami pertemukan, kata Allah, mereka dengan keturunan mereka. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan terkait dengan ayat ini sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ketika seorang hamba itu dimasukkan ke dalam surga, dia mendapatkan kenikmatan surga, hamba itu kemudian bertanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, di mana keluargaku, di mana istri-istriku, di mana anak-anakku? Maka Allah berfirman, derajatmu berbeda dengan mereka.
Maka hamba tadi kemudian mengatakan, ya Robbi, dahulu aku di dunia selalu berdoa untuk diriku dan untuk keturunanku. Akhirnya keturunannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan derajat sebagaimana orang tuanya, meskipun masing-masing adalah tergantung dengan amalnya sendiri-sendiri. Karena ayat ini menyebutkan nanti demikian, wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasaba rohin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami tidak akan mengurangi sedikit pun amal kebaikan mereka, dan masing-masing kalian akan terikat dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Kalau ini orang tuanya beriman, anaknya beriman. Bagaimana kalau sebaliknya, anaknya yang mendapatkan derajat yang tinggi, ya, pun demikian, disebutkan di dalam hadis demikian. Bagaimana ketika seorang orang tua itu diangkat derajatnya, mendapatkan kenikmatan di surga. Layar fa'ud darajah, kata Rasul, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fil jannah, di dalam surga. Maka hamba itu kemudian bertanya, ya Robbi, ini kenikmatan dari mana? Engkau berikan kepadaku sedemikian rupa, ini dari mana? Maka kemudian Allah berfirman, keturunanmu, anak-anakmu senantiasa berdoa untuk dirimu, maka engkau pun mendapatkan kebaikan dari apa yang dilakukan oleh anak-anak. Ini penting, khonfidin azakumullah. Maka landasan iman itu akan menjadikan hamba itu nanti mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah kalau kondisinya seperti yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Anaknya adalah pengusung dakwah ilallah, pembawa panji-panji agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara sang ayah tidak demikian. Tapi janji Allah betul-betul ditepati untuk Nabiullah Ibrahim. Ketika Allah tidak akan menghinakan Nabiullah Ibrahim pada hari kiamat, terjadi demikian nanti di akhir hadis tersebut. Jadi Allah sudah menetapkan surga itu diharamkan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bentuk Nabiullah Ibrahim tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kakinya Nabiullah Ibrahim itu ada seekor hewan yang dalam keadaan kena debu dan sebagainya. Jadi tadi disebutkan seperti anjing hutan. Itulah penyerupaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyerupakan ayahnya Nabiullah Ibrahim menjadi binatang tadi. Para ulama menyebutkan demikian, sehingga manusia tidak mengetahui kalau itu sesungguhnya adalah ayahnya Nabiullah Ibrahim. Jadi tahunya manusia itu ini adalah hewan yang disiksa karena melakukan hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang berikutnya. Jadi sangat penting, khonfidin azakumullah, ketika kita ini berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keadaan kita akan baik. Karena kita nanti pasti dimungkinkan bisa bertemu dengan anggota keluarga kita. Kemudian yang berikutnya, termasuk pelajaran atau manfaat yang bisa kita ambil dari hadis ini, iman itu tidak lagi bermanfaat pada hari kiamat nanti. Pengakuan ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, hari ini aku tidak akan membangkang, artinya dia sudah tobat. Tobat itu sudah tidak bermanfaat. Amal soleh itu sudah tidak bermanfaat. Bermanfaatnya amal soleh, bermanfaatnya kebaikan, ya pada saat kita berada di dunia ini. Maka kalau tobat ya jangan menunggu nanti kalau sudah usianya lanjut. Ya kalau sampai lanjut lah, kalau tidak sampai lanjut. Jadi disebutkan demikian. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat As-Su'ara, surat 26 ayat 87-89. Wala tuhzini yauma yub'asun
Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketika tidak berguna harta dan anak-anak. Yang berguna adalah mereka yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang bersih. Artinya untuk beramal, untuk melakukan banyak kebaikan itu hari ini. Di hari ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iman tidak lagi berguna. Pelajaran yang berikutnya, ikhwan fillah azakumullah, pada hari kiamat nanti berarti akan ada dua model wajah. Ada wajah yang berseri-seri, yang putih, dan ada wajah yang hitam berdebu. Tergantung sekarang posisi kita mau mengambil yang mana. Mau mengambil menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita update keimanan kita. Kita jadikan diri kita ini sebagai hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dicek di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-106. Allah menyebutkan bahwasannya di hari kiamat nanti ada wajah yang putih berseri, tapi ada pula wajah yang hitam kusam. Maka dikatakan kepada wajah yang hitam kusam tadi, akafartum ba'da imanikum, mengapa kamu kafir setelah kamu beriman? Fadzukul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiran yang kamu lakukan. Berarti ada dua, makanya ayat yang lain juga menyebutkan demikian, yang wajahnya berseri-seri, yang selalu bergembira, itu Masya Allah dia mendapatkan berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, termasuk pelajaran dan manfaat yang bisa kita ambil di dalam hadis ini juga menyebutkan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berusaha keras untuk mendakwai orang tuanya, untuk agar orang tuanya itu menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika di dunia. Maka kita sebagai hamba Allah juga berlaku demikian. Yang harus kita dakwai terlebih dahulu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita diminta untuk menjaga diri kita, menjaga anggota keluarga kita dari api neraka. Itu dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau sudah didakwai kok gak mendapatkan hidayah, berarti sudah tidak lagi menjadi kewenangan kita. Karena yang memberikan hidayah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Qasas surat 28 ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, orang yang engkau kasihi. Akan tetapi yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah maha mengetahui terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para ulama menyebutkan ayat ini berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh Rasulullah ketika paman beliau menghadapi sakaratul maut, yaitu Abu Thalib. Rasul agak setengah memaksa, ya ammi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Jadi agak setengah dipaksa. Ternyata paman beliau memilih jalan untuk tidak menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunlah firman Allah ini di dalam surat Qasas surat 28 ayat yang ke-56. Kemudian yang berikutnya termasuk pelajaran yang bisa kita ambil
dari apa yang disampaikan pada hadis ini, kegigihan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau mendakwakan kalimat tauhid. Banyak dalil yang bisa kita dapati nanti di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika menyampaikan dakwah. Misalnya nanti bisa dilihat di dalam surat Al-Mumtahanah, surat yang ke-60, dimulai dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Sampai Allah menyebutkan qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Dan sungguh telah ada untuk kalian pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Idh qalu, ketika Ibrahim berkata liqaumihim, kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Jadi ritual-ritualnya Nabiullah Ibrahim berlepas diri dari kalian dan berlepas diri dari apa yang kalian sembah, ya, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan dakwanya Nabiullah Ibrahim itu betul-betul, ya, beliau memfokuskan diri untuk perbaikan umat ini melalui dakwah tauhid. Dan itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasul itu ketika memperbaiki umat ini, itu ternyata programnya tidak banyak. Berbeda dengan kita di zaman sekarang, mau jadi caleg saja itu programnya banyak sekali. Perbaikan rakyat gitu. Ini program kerakyatan. Rasul enggak. Programnya Rasul itu hanya 2. Kalau kita melihat di dalam surat Ali Imran, ya, surat yang ketiga ayat yang ke-164, programnya Rasul itu hanya 2. Jadi di dalam surat Ali Imran itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, sungguh Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman, itba'asa fihim rasulan, ketika diutus kepada mereka seorang rasul, yatlu alaihi ayatihi, rasul itu membacakan ayat-ayat Allah. Metode yang dilakukan oleh Rasul hanya 2. Wa yuzakkihim, 1. Rasul membersihkan jiwa umatnya dari penyimpangan. Apa penyimpangan terbesar di zaman Rasul? Manusia menjadikan berhala sebagai Tuhan. Dibersihkan oleh Rasulullah. Waktu terjadi penaklukan kota Mekah, betul-betul Rasul menerapkan apa yang beliau lakukan. Kalau di dalam surat An-Najm itu kan ada ayat yang menyebutkan afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra alakumudz dzakaru walahul unsa. Apakah kalian tidak memperhatikan, tidak melihat bagaimana Latta, bagaimana Al-Uzza, bagaimana Manat yang ketiga? Itu adalah 3 berhala, kata Ibnu Abbas, yang disembah oleh orang-orang jahiliyah, oleh orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadi penaklukan kota Mekah, 3 berhala besar tadi dihancurkan oleh Rasul. Kalau penyimpangan terbesar di zaman itu adalah penyembahan terhadap berhala, maka Rasul melakukan wayuzakkihim, ternyata selesai. Nah, bagaimana dengan penyimpangan di zaman kita? Bisa lebih dari itu. Kayaknya di zaman kita ini tidak hanya problem pada penyembahan kepada berhala, tapi berbagai penyimpangan itu dilakukan oleh umat ini. Kemudian yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Metode yang dilakukan oleh Rasul sesudah wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka dari penyimpangan, Rasul memberikan pembelajaran. Wa yu'allimu, mengajarkan kepada mereka Al-Quran wa sunnah. Konfidin 23 tahun dilakukan oleh Rasul, selesai. Hanya 2 metode yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan di zaman itu
kejayaan Islam dan kaum muslimin bisa diraih. Apa konsepnya? Para sahabat ketika mendapatkan dua metode ini, maka yang muncul dari lisan mereka disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nur, surat 24 ayat yang ke-51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasuli liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Itu keberhasilan, kejayaan Islam terjadi di zaman itu. Hanya saja ucapan orang-orang yang beriman ketika mereka diajak untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, ucapan mereka satu, sami'na wa ata'na. Nah kita sekarang kan enggak, sami'na wa asoena yang banyak ya. Kami dengar tapi kami bermaksiat. Ya bagaimana mungkin Islam dan kaum muslimin akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penting. Barangkali ini juga sekaligus menjadi tamparan bagi kita yang mengaku sebagai ahlu sunnah, kita yang mengaku sebagai orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus, untuk mengerjakan sholat tok itu loh, bote gak karuan. Bagaimana jalan yang lurus? Ya sing akeh ya bengkok ya. Kalau kita mengaku jalan yang lurus, ya ucapannya sama seperti di dalam surat An-Nur tadi. Kalau diajak untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, ucapannya cuma satu, sami'na wa atoina. Sami'na wa atokna. Apakah di waktu itu kita mengetahui faedahnya atau tidak? Tapi ini perintah Allah dan Rasulnya, maka itu menjadi hal yang harus kita lakukan. Ikhwan fillah azakumullah, barangkali itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan hadis ini. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah menjelaskan dengan gamblang terhadap apa yang sudah menjadi syariat, yang sudah menjadi hal yang harus kita jalani. Maka berdasarkan hadis ini tadi menjadi penting bagi kita. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berkuasa, ketika Allah tidak menghinakan seorang hamba, maka hal itu akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Nabiullah Ibrahim. Mengapa Allah menyerupakan ayahnya Nabiullah Ibrahim dengan binatang tadi? Allah berkehendak demikian. Para ulama menyebutkan supaya manusia itu tidak mengetahui kalau itu sesungguhnya adalah ayahnya Nabiullah Ibrahim. Apakah bisa terjadi demikian? Jangankan di akhirat, di dunia saja Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menjadikan satu kaum itu wajahnya diubah menjadi kera dan babi, apalagi nanti di negeri akhirat. Mudah-mudahan dengan melakukan hal yang demikian, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sedikit yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Barangkali ada beberapa hal, masih ada waktu sedikit sebelum masuk waktu Isya. Kalau ada hal yang perlu dipertanyakan, fadhol, sebelum nanti kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Fadhol kalau ada pertanyaan. Cukup ya? Apa terlalu tegang kajiannya? Nah, ini kurang panjang. Materinya banyak sebetulnya, cuman saya khawatir sudah masuk waktu Isya. Oh, di akhir ya. Baik, jadi itu hal pertama berkaitan dengan hadis tadi. Ana tambahkan di sini hal yang kedua. Ketika nanti kita akan menghadapi segala sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, yang terpenting sebetulnya adalah tobat seorang hamba itu tidak akan bermanfaat ketika menemui 4 hal. Jadi sebelum nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, iman itu tidak berguna. Hari ini kalau kita bertobat,
taubat seorang hamba itu tidak akan berguna kalau sudah menemui 4 hal. Apa 4 hal itu? 1, ketika ruh itu sudah berada di kerongkongan. Dan kita jangan kemudian terlalu pede. Kok saya sekarang ini saya tiap hari datang ke masjid. Datang ke masjidnya antum ini karena Allah atau karena apa? Hati-hati dengan kondisi itu. Karena berapa banyak yang kita lihat secara zahir, orang itu zahirnya itu baik, tapi ternyata di akhirnya tidak mendapatkan demikian. Bisa jadi dia melakukan sesuatu tidak karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak pula kita dapati orang yang kayaknya secara zahir ini males, luar biasa, fulus tok sing dipikir. Tapi masya Allah di akhir kehidupannya ternyata ditandai dengan tanda yang baik, meninggalnya di hari Jumat misalnya. Tapi kemudian jangan dijustis. Kalau begitu aja Ustaz, sekarang saya nyantai saja, nanti di akhir saya sungguh-sungguh. Iya kalau bisa. Karena ketika ruh itu sudah sampai di kerongkongan, kata Rasulullah SAW, tobat seorang hamba itu tidak lagi berguna. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya juga menyebutkan demikian. Misalnya Rasul menyebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, nomor hadisnya 4243, bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol innallaha azza wa jalla la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima tobat seorang hamba ketika nyawa itu sudah berada di kerongkongan. Ya sekarang umurnya masih muda ya. Jangan kira ya, orang nanam jagung itu dipanennya pada saat sudah tua. Kadang-kadang baru mau berisi sudah diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan hidup kita ini menjadi hal yang baik. Yang kedua, kalau sudah muncul atau tanda atau hal yang kedua, tobat seorang hamba itu tidak akan diterima jika azab itu turun. Jadi kalau sudah turun azab, Allah sebutkan di dalam surat Ghafir, surat Al-Mu'min, surat yang ke-40 ayat 85, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Tidak berguna lagi iman mereka setelah mereka itu melihat azab kami. Yang demikian itu adalah sunnatullah yang Allah subhanahu wa ta'ala berlakukan kepada hamba-hambanya. Maka rugilah orang-orang yang kafir itu. Jadi kalau sudah azab diturunkan oleh Allah ya, misalnya seperti zamannya Nabiullah Lut alaihissalam, yang hari ini kayaknya model-model kaumnya Nabi Lut itu lagi ngetren. Jadi kalau ndak melakukan itu ndak keren. Anak muda sekarang kan begitu. Apalagi belajarnya itu ngelihat medsos. Ini masya Allah ya. Pada saat azab itu turun, Allah sampai sebutkan aliyaha safilaha, yang atas itu dijadikan di bawah. Bumi di mana mereka bertempat tinggal, menginjakkan kaki dibalik oleh Allah. Yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. Wa amtorna alaihi hijaratin min sijil. Mereka kemudian dihujani dengan batu yang sudah ada namanya. Jadi batu itu wis seru, alamatnya gak keliru, bukan alamat palsu. Si fulan ya, nyari si fulan.
Kalau sudah seperti itu, maka tobatnya seorang hamba tidak lagi berguna. Ya berguna sekarang ini. Confident kita ini sangat luar biasa enaknya. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina tidak bisa dengan kondisi seperti ini. Jangankan mereka bisa duduk-duduk minum kopi, nggak bisa. Saudara kita yang ada di sana, Masya Allah luar biasa, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang sangat berat. Ya tentu kita yang jauh dari Palestina ya mendoakan saudara-saudara kita supaya mereka diberikan keteguhan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ujian yang Allah berikan bisa mereka lalui. Tapi yakin ya, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal menangkan Islam dan kaum muslimin, karena itu sudah janji Allah. Makanya hari ini kabar atau informasi terupdate ya, di Israel itu kena wabah yang mematikan. Kayaknya ya mungkin kebocoran seperti yang terjadi tahun 2020-2021 ketika dunia ini diserang oleh virus kita kenal dengan COVID ya, corona. Itu kan sebetulnya kebocoran ya, laboratorium yang ada di satu tempat ya. Itu senjata biologis yang digunakan oleh mereka bocor sendiri, luar biasa ya. Hari ini musuh-musuh Allah juga mendapatkan keadaan yang sama seperti itu ya. Jadi ratusan orang itu kemudian diserang oleh virus, oleh penyakit yang sampai hari ini belum diketahui seperti apa penyakitnya. Ini kondisi keadaan yang kedua. Jadi iman atau tobat seorang hamba tidak akan bermanfaat ketika sudah bertemu hal itu. Kita di sini Masya Allah luar biasa. Pertanyaannya, apakah di negeri kita pernah terjadi kondisi itu? Pernah. Confident azakumullah. Waktu kita dapat ujian Allah, gempa yang ada di Lombok, anak kebetulan bertemu dengan seorang ikhwan yang dia itu asli dari wilayah timur. Bahkan justru aslinya dia itu Papua. Sampai melalang buana, sampai ketemu, nggak sengaja ketemu di masjid sini, Soko. Di Masjid Imam Syafi'i ketemu, cerita. Beliau cerita kejadian gempa yang ada di Lombok. Sampai beliau katakan, antum tahu Ustaz di sana itu bagaimana pulau-pulau yang ada di sana? Ya enggak tahu, saya enggak pernah ke sana. Dia sampaikan ada beberapa pulau ya, kalau masuk ke sana itu enggak boleh pakai pakaian. Itu orang pribumi, hatta orang pribumi Ustaz. Enggak boleh. Saking luar biasanya seperti itu, ketika terjadi gempa yang ada di Lombok itu, anak Gunung Rinjani itu dibuka oleh Allah. Manusia masuk itu seperti sampah. Luar biasa. Setelah itu nutup Ustaz, seperti ditutup begitu saja. Kita juga pernah terjadi satu kejadian yang ada di lereng Gunung Dieng yang sempat viral beberapa tahun ya. Satu kampung atau satu daerah yang di sana terkenal makmur luar biasa daerah tersebut. Saking makmurnya sampai di daerah tersebut itu yang namanya konser, yang namanya kegiatan rame gitu, luar biasa di sana. Jadi minum semuanya ada di sana. Dalam satu malam Allah hapus peradaban yang ada di situ. Entah kisah ini itu kejadiannya seperti apa, tapi pengakuan dari berbagai saksi yang menyebutkan peradaban di situ maju luar biasa karena daerah di situ itu sangat makmur. Kemudian dalam satu malam itu tiba-tiba hilang peradaban itu. Terjadi dentuman yang sangat besar. Ternyata puncak Dieng itu beralih. Jadi langsung ditimpahkan ke daerah tersebut. Itu sampai sekarang kayaknya kalau kita cari di internet pun muncul daerah itu. Bagaimana peradaban yang pernah terjadi di daerah situ, kemudian kesaksian dari
dari desa-desa yang ada di situ. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan 1 malam. Habis peradabannya. Artinya apa, ikhwan fillah azakumullah? Ketika manusia ini sudah melampaui batas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka bukan tidak mungkin azab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah seperti itu, taubat seorang hamba itu sudah tidak lagi berguna. Kemudian yang ketiga, kalau sudah muncul atau terjadi hal yang ketiga ini, yaitu matahari terbit dari arah barat, maka tidak lagi berguna taubat kita, iman kita tidak lagi berguna. Pertanyaannya, bisa tak Ustaz? Ya bisa. Wong matahari itu berjalan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Akhirnya kan tidak logis Ustaz kalau demikian. Ternyata ditinjau secara ilmiah pun bisa logis. Sekarang dalam kajian ilmiah, ternyata sudut kemiringan, ya, jadi kutub utara dan kutub selatan bumi itu sudah mulai bergeser. Makanya hari ini kalau dulu kan di bulan apa ini, bulan Juni ya, itu sudah kemarau ya, sampai kira-kira nanti bulan September, Oktober ini. Kok tadi hujannya deras sekali. Nggak tahu di sini hujan apa enggak tadi. Di Gedek itu luar biasa hujannya tadi, terus luar biasa. Jadi dalam kajian ilmiah ternyata memang kutub bumi itu sudah bergeser sekian derajat. Kalau itu pergeserannya terus terjadi dalam waktu ratusan tahun, bisa berbalik akhirnya. Posisi yang utara bisa menjadi selatan, itu sangat mungkin. Allah berkehendak demikian. Padahal menurut teorinya tidak mungkin. Kenapa? Karena benda yang ada di langit itu saling mempertahankan kondisinya. Kalau kajiannya fisika itu ada namanya gaya yang dimunculkan oleh Newton. Jadi gaya karena dua benda itu saling mempertahankan kondisinya sehingga mereka berputar pada porosnya, tidak beralih. Tapi pada kondisi tertentu ternyata bisa demikian, berarti keadaan sudah berubah. Kalau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, maka kemudian tobatnya seorang hamba itu sudah tidak lagi berguna. Iman seorang hamba itu sudah tidak lagi berguna. Kemudian yang keempat, perkara yang keempat adalah ketika keluarnya Dajjal dan Dabbah. Dajjal itu sebagaimana pengakuan seorang sahabat, ya bentuknya adalah seperti kita, seperti manusia begini, ya, yang bermata satu, ya. Dia seorang pendusta, ya, kata Rasulullah, kalau aku ada di tengah-tengah kalian, aku yang bakal membunuhnya. Dan nanti yang bertugas untuk membunuh Dajjal ketika Nabiullah Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia. Itu menjadi i'tiqadnya Ahlus Sunnah. Imam Ibnu Katsir sampai menyebutkan Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit usianya 33 tahun. Jadi 33 tahun beliau diangkat. Sementara dalam satu riwayat disebutkan umurnya Nabiullah Isa itu 40 tahun. Maka masih ada waktu untuk menyelesaikan tugas. Nah, itulah kenapa banyak riwayat menyebutkan tugasnya Nabiullah Isa nanti menghancurkan salib, membunuh babi dan seterusnya. Ketika beliau diturunkan di Baitul Maqdis, ternyata di tempat itu sudah diikomati untuk mengerjakan sholat. Yang menjadi imam adalah Al-Mahdi. Masya Allah, itu perdebatan berkaitan dengan Al-Mahdi itu juga luar biasa. Karena masing-masing agama kayaknya juga ada penyelamat seperti itu. Tapi hadis-hadis yang menyebutkan tentang Al-Mahdi luar biasa. Sehingga kemudian Nabiullah Isa Al-Mahdi memberikan imam tadi, ya, untuk mengimami manusia itu Nabiullah Isa. Nabiullah Isa kemudian menyerahkan kepada Al-Mahdi.
Kata para ulama, di situ menunjukkan Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak membawa risalah yang baru, tapi mengikuti risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadol nanti dikaji. Para ulama sudah menulis banyak kitab berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Masya Allah, luar biasa. Terkait dengan poin yang keempat ini, termaktub di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomornya 227, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khairan. Kata Rasulullah SAW, 3 perkara apabila keluar niscaya tidak bermanfaat iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman atau sebelumnya berusaha untuk berbuat baik pada iman tersebut, tidak bermanfaat. Apa itu? Kata Rasul, yang pertama, tulu'us syamsi mim maghribiha, kalau matahari itu sudah terbit dari arah barat. Wad dajjal, kemudian munculnya atau keluarnya dajjal. Wadzabatul ardi, dan keluarnya makhluk melata di bumi. Wallahu a'lam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi Masya Allah, kita sudah mafhum sebagai umatnya Rasulullah ya. Para ulama, bahkan ulama hadis menyebutkan kalau hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kami mencukupkan dari penelitian beliau berdua, karena Masya Allah luar biasa. Itu yang seperti itu saja. Imam Bukhari itu juga masih kena fitnah. Siapa yang memfitnah beliau? Gurunya sendiri. Antum baca bagaimana kisahnya ketika Imam Bukhari itu terkena fitnah. Oh, Masya Allah luar biasa. Imam Bukhari itu terkenal luar biasa fakihnya di dalam agama ini, sampai kemudian sang guru memberikan rekomendasi, siapa saja yang kepingin belajar din, datanglah kepada Bukhari. Datang semua. Rupanya karena sangat fakihnya di dalam agama ini, semuanya datang. Gurunya nggak kebagian mustami. Kira-kira seperti itu. Sampai di satu waktu Imam Bukhari ditanya berkaitan dengan Al-Quran. Persis kisahnya seperti Imam Ahmad. Bagaimana Al-Quran ini? Apakah Al-Quran ini makhluk? Beliau memberikan jawaban yang kebetulan dipelintir oleh yang hadir di situ. Kemudian disampaikan kepada sang guru. Tuduhan macam-macam terjadi pada Imam Bukhari. Di tempat manapun Imam Bukhari itu berada, pasti sudah terlebih dahulu didahului oleh gurunya, haram untuk hadir ke majelisnya Imam Bukhari. Semuanya disampaikan seperti itu. Sampai Imam Bukhari mengatakan, hampir-hampir bumi ini sempit bagiku. Tapi Masya Allah ya, hasil keistiqomahan beliau hari ini, nama Imam Bukhari ya, menjadi berkah lah, panjang umurnya ya. Bahkan kaum muslimin mengatakan setelah Al-Quran itu ya, rujukan kita ya kalau mengambil hadis ya riwayatnya Bukhari atau Muslim. Pembelanya Imam Bukhari di waktu itu hanyalah Imam Muslim. Jadi beliau kemudian ketika melihat fitnah itu, beliau meletakkan kitab-kitab yang beliau pelajari dari gurunya, sorban beliau diletakkan, itu menunjukkan beliau berlepas diri terhadap apa yang dilakukan oleh sang guru. Ini penting, ikhwan fillah azakumullah. Maka ketika keadaan kita menjadi masih ada kesempatan ya, untuk bisa melakukan kebaikan, mari keadaan itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya, termasuk pelajaran yang bisa kita ambil di dalam hadis tadi menyebutkan berarti tingkatan manusia di akhirat itu macam-macam. Perjalanan saja sudah macam-macam, apalagi nanti pada saat di surga atau di dalam neraka.
Jadi perjalanan menuju pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu sudah macam-macam. Bagaimana ketika Rasul mengkisahkan tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi. Didekatkan matahari itu sangat dekat kepada makhluk. Kamikdarin milin au milaini, sehingga jarak matahari itu kira-kira 1 mil atau 2 mil. Perawi hadis itu mengatakan, saya tidak tahu apa yang dimaksud Rasulullah dengan kalimat mil. Apakah perjalanan yang ada di atas muka bumi atau jarak di antara kedua mata? Yang jelas matahari sangat dekat. Maka kata Rasulullah, kita nanti akan menghadapi keadaan itu sesuai dengan amal kita masing-masing. Ada yang berkeringat sampai mata kakinya, ada yang berkeringat sampai lututnya, ada yang berkeringat sampai pusarnya, dan bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya. Perjalanan menuju Allah saja sudah seperti itu. Kondisi yang berat gitu, ternyata ada juga yang dinaungi oleh Allah. Itu yang kita kenal dengan 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali dari Allah. Apalagi nanti mau masuk ke dalam surga. Ada di antara hamba ini tingkatannya masuk surga itu tanpa dihisab. Enak sudah, lewat. Apa ada seperti itu, Ustaz? Oh, Masya Allah ya. Rasul sebutkan demikian. Oh, yang ketika di alam barzah saja, yang sering kita sebut dengan alam kubur. Mengapa alam barzah disebut dengan alam kubur? Karena manusia itu rata-rata ketika mati itu dikuburkan. Di alam barzah saja, itu nanti tingkatan manusia juga sudah berbeda-beda ya. Ada yang dibebaskan dari fitnah kubur, tidak mendapatkan pertanyaan kubur. Kalau tidak salah di dalam surat An-Nisa ayat 56-an mungkin. Jadi yang tidak mendapatkan golongan yang selalu mendapatkan nikmat dari Allah, yang sering kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu ditafsiri di dalam ayat yang lain. Golongan yang mendapatkan nikmat itu dari kalangan para nabi, kemudian as-shadiqin, kemudian as-syuhada. As-syuhada ini di dalam hadis disebutkan mereka itu golongan yang tidak mendapatkan fitnah kubur. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin mereka tidak mendapatkan fitnah kubur? Kata Rasul, kilatan pedang itu sudah cukup menjadi bukti keimanan mereka. Lah kalau syuhada tidak mendapatkan fitnah kubur, di atasnya ya bebas. Misalnya para nabi dan rasul. Masa nanti Rasulullah ditanya, siapa nabimu? Nabi jawab, aku dewe ya nabi, ya gitu. Tidak mungkin. Jadi kata para ulama, kalau syuhada itu terbebas dari fitnah kubur, maka golongan yang berada di atasnya juga mendapatkan hal itu. Di alam barzah saja sudah mendapat, ada banyak tingkatan bagaimana nanti ketika menghadap Allah. Ada yang masuk surga itu mereka masuk tanpa dihisab dan diadab. Maka berbahagialah yang mendapatkan dispensasi itu. Kemudian ada pula yang masuk surga itu mampir dulu ke dalam neraka, ada. Bahkan nanti yang paling akhir diangkat dari neraka, dan dia sekaligus paling akhir penghuni surga. Itu ketika diangkat dari neraka itu dia dalam keadaan merangkak. Kemudian Allah berfirman, masukkan dia ke dalam surga. Jadi hamba ini bingung, iya tak, saya masih mendapatkan surga. Jadi itu yang paling akhir nanti. Ketika dia menuju ke surga, ternyata surga sudah penuh sesak oleh
penghuninya. Dia kembali menghadap Allah, ya Rabbi, aku dapati surga itu penuh sesak. Allah kemudian berfirman, idhab fil jannah, kembali kamu ke dalam surga. Dilihat lagi keadaannya sama sampai ketiga kalinya. Kemudian Allah berfirman, kembali kamu ke surga, tempatmu di surga semisal dunia dikalikan 10 kali lipatnya. Itu yang paling akhir ya. Berarti wis gosong nonggone neraka. Itu masih mendapatkan kenikmatan seperti itu. Jadi ada yang terbebas ya, dari hisab ya. Ada yang hisabnya dimudahkan. Siapa hisabnya dimudahkan? Setiap orang yang beriman itu dimudahkan. Karena kalau kita diteliti dengan penelitian yang sangat detail, tidak ada setiap kita ini yang selamat. Kata Ibunda Aisyah, termasuk Anda ya Rasulullah, termasuk aku. Kalau diteliti dengan penghisapan yang sangat teliti. Itulah makna firman Allah yang menyebutkan kalau dihisab dengan penghisapan yang mudah. Yuhasabu hisabay yasiro, yaitu. Jadi penghisapan yang mudah. Tapi ada yang nanti dihisab dengan penghisapan sebagaimana yang Allah kehendaki. Ada yang masuk surga itu tapi mampir dulu di dalam neraka. Itu ikhwan fillah azakumullah. Jadi bertingkat-tingkat ternyata setiap kita ini nanti pada saat menuju pengadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk pelajaran dan manfaat yang bisa kita ambil. Nanti kalau ada pertanyaan berarti langsung ya. Dan kita termasuk faedah yang bisa kita ambil, syafaat orang-orang soleh tidak akan bermanfaat pada hari kiamat nanti ketika tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syafaat itu harus ada izin terlebih dahulu. Setiap kita nanti diizinkan oleh Allah, tapi ya harus memenuhi kriterianya. Jadi tidak ujuk-ujuk nanti orang yang beriman itu bisa memberikan syafaat. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya tidak bisa memberikan syafaat bagi orang kafir, bagi ayahnya, tapi tetap Allah Subhanahu wa ta'ala penuhi janjinya. Beliau tidak menghinakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena orang-orang yang kafir ya, yang musyrik ya, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, janji Allah mereka akan berada di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk pelajaran yang bisa kita ambil di dalam hadis yang disampaikan tadi ini, sekaligus hadis ini membantah sebagian i'tiqad kaum muslimin yang mengatakan bahwasannya bapak ibu dari seorang nabi itu pasti masuk ke dalam surga. Yang pasti masuk ke dalam surga itu mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka tidak beriman, ya mereka tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun bapaknya para nabi dan para rasul. Bagaimana Allah berkehendak itu haknya Allah, bukan kewenangan kita untuk melakukan hal itu. Sebagaimana termaktub di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 1621, Nabi pernah menziarahi kuburan ibunya, kemudian beliau menangis. Akibatnya orang yang berada di sekitar beliau ikut menangis. Maka beliau kemudian bersabda, aku meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampun bagi ibuku. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan izin. Lalu aku meminta izin untuk menziarainya, kata Rasul. Kemudian aku diberikan izin. Wallahu a'lam. Tapi ini bisa kita cek pada riwayat-riwayat yang ada. Yang pasti akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhwan fillah azakumullah. Hadis yang kita bacakan tadi meskipun hanya sedikit, ternyata banyak faedah, banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Itulah kenapa Rasulullah itu disebut sebagai
hamba yang lisannya jawami'ul kalam. Kalau mengucapkan sesuatu itu singkat, padat, tapi makna yang terkandung di dalamnya sangat luas. Tentu masih banyak pelajaran dan manfaat yang bisa kita ambil dari hadis yang berkaitan dengan kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Fadol nanti bisa dicek ya, di dalam kisah-kisah gaib yang ada pada hadis sahih yang dikumpulkan oleh Syekh Umar Sulaiman Al-Asqar rahimahullah ta'ala. Ini kebetulan kisah yang kedua di dalam kitab tersebut. Fadol, barangkali perlu untuk diskusi. Fadol. Itu surat At-Taubah nanti. Betul. Muslim. Betul. Boleh. Berdasarkan riwayat tadi yang disampaikan Pak Gusti tadi ya, memang Nabiullah Ibrahim itu pernah berjanji untuk mendoakan orang tuanya. Itu di dalam surat Al-Mumtahanah tadi. Beliau berjanji untuk memohonkan ampun bagi orang tuanya selama tidak ada larangan. Itu dilakukan terus oleh Nabiullah Ibrahim sampai kemudian turun di dalam surat At-Taubah yang melarang Nabiullah Ibrahim karena sudah jelas bahwasanya orang tuanya itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Kapan itu dilakukan Nabiullah Ibrahim? Ketika orang tuanya sudah meninggal, beliau mendoakan. Ya, meninggal. Tapi kalau masih hidup, meskipun orang tua kita itu, mohon maaf, tidak beriman kepada Allah, kita boleh mendoakannya supaya mendapatkan hidayah. Tapi kewenangan hidayah itu adalah haknya Allah. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah kepada pamannya, ya ammi kul la ilaha illallah. Katakan, ucapkan la ilaha illallah, karena itu nanti menjadi hujjah untukku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata Abu Thalib tidak melakukan hal yang demikian. Jadi kalau orang tua kita masih hidup, dalam kondisi apapun, tetap kita sebagai seorang anak itu punya kewajiban untuk mendoakan agar mendapatkan hidayah, agar bisa berada di atas jalan yang lurus. Mana dalil yang menyebutkan hal itu? Kisahnya sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika menjadi seorang yang mengikuti ajaran Rasulullah, ibunya belum dalam keadaan beriman. Kemudian minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan ya Rasulullah untuk ibuku. Ketika Abu Hurairah pulang, ternyata orang tuanya sudah menyatakan diri sebagai seorang yang masuk agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau orang tua sudah meninggal, berdasarkan riwayat yang ada tadi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk ibunya, menziarahi boleh. Tapi memohonkan ampun terhadap segala dosa dan kesalahan yang dilakukan, ternyata Rasulullah tidak diberikan izin. Jadi Nabiullah Ibrahim itu mendoakan orang tuanya sebagai bentuk janji yang pernah diucapkan. Setelah ada pelarangan, beliau tidak lagi melakukan hal tersebut. Jadi harus dibedakan antara ketika orang tua kita masih hidup dan orang tua kita sudah meninggal. Tapi enaknya ketika sama-sama beriman kepada Allah, doa itu tetap akan bisa bermanfaat bagi orang tua kita. Jadi selama
yang meninggal tadi tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari agama Allah, pasti bermanfaat. Pasti bermanfaat terhadap orang tua kita yang sudah meninggal. Karena kadang-kadang mungkin berbeda zamannya, zaman kita sekarang dengan zaman orang tua kita dulu. Zaman kita sekarang Masya Allah kalau mau mencari kebenaran banyak. Kalau di zaman orang tua kita kadang-kadang sulit untuk mencari hal itu, sehingga mereka melakukan ibadah sesuai dengan ilmu yang ada pada diri mereka. Tapi mereka meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Mereka beriman kepada Allah selama tidak batal, fa insya Allah doa yang dimintakan, yang dipanjatkan seorang anak tetap akan bermanfaat. Tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sudah saya sebutkan, bagaimana orang tua itu diangkat derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, layar fa'ud daraja, diangkat derajatnya sampai dia bertanya kepada Allah, ya Robbi, kenikmatan dari mana ini? Perasaan dulu tidak mengerjakan hal yang banyak, kok sekarang Masya Allah kita dapati banyak sekali. Allah kemudian menyampaikan, berfirman, ini karena doa dari anak-anakmu yang selalu mendoakan dirimu. Jadi orang tua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena doa dari anak-anaknya. Maka apa yang disampaikan oleh Rasul di dalam banyak riwayat, termasuk Imam Abu Dawud juga meriwayatkan, apabila manusia itu mati, idza matal insan inqata'u amaluhu illa min salasin, atau min salasatin. Riwayat yang lain menyebutkan demikian. Ketika anak Adam itu meninggal, terputus semua amalnya kecuali 3 hal: shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bi, aw waladin sholihin yad'ulah. Doa anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi insya Allah kisah tersebut atau termaktub di dalam Al-Quran mafhum. Jadi nanti gandeng antara surat Al-Mumtahanah, surat yang ke-60 dengan surat At-Taubah, bagaimana kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Betul yang lain. Kalau kita tidak percaya sama kita punya apa yang itu saya Rasulullah mengucapkan bukan saya Rasulullah mengucapkan seperti itu. Ya. Hukumnya itu termasuk kafir itu tidak disuapkan sama muslim atau bukhari gitu. Ya. Ada yang bawa Quran terjemah di HP-nya, dilihat di dalam surat At-Taubah 65-66. Softoh saja, softoh ini. ini ndak menentang, bukan ndak percaya. Ini hanya softoh saja. Itu disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah 65-66. Coba dibaca artinya, Bang. Oh iya, makanya nanti digandengkan dengan ini. Betul. Jadi nanti kajiannya begini, dia masih percaya dengan Quran atau tidak. Kalau dia percaya dengan Quran, tidak percaya dengan hadis, tidak mungkin Rasul mengucapkan gini, berarti dia kategorinya ingkarus sunnah. Nanti masuk dalam kelompok ingkarus sunnah. Saya mencukupkan diri dengan Al-Quran, tidak mau mengambil hadis. Bagaimana keadaan orang seperti ini? Sama nanti. Tapi ini saya bawakan dulu surat At-Taubah 65-66. Coba, Pak. Jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersedar gurau Sabto ya. dan bermain-main saja. Ya. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Teruskan 66. Tidak usah minta maaf. Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Sudah cukup sampai situ. 2 ayat ini turun sebagaimana disebutkan oleh para mufassir berkaitan dengan guyonannya seorang laki-laki di majelisnya para sahabat. Hanya guyonan loh ya. Hanya guyonan saja. Laki-laki itu mengatakan araghibu butunan. Aku tidak melihat orang yang perutnya buncit, lesannya pendusta, dan kalau di medan perang itu pengecut.
Dia guyonannya begitu. Abdullah bin Umar kemudian mengatakan, siapa yang Anda maksud? Mereka yang ahli baca Quran. Jadi yang dimaksud itu adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar rupanya cerdas dengan ucapan itu. Akan aku sampaikan ucapanmu itu kepada Rasulullah. Kenapa? Karena kenyataannya para sahabat tidak demikian. Mereka adalah orang yang lisannya sangat jujur. Mereka orang yang Masya Allah kok perutnya buncit. Para sahabat itu Masya Allah ahli puasa. Mereka mengikuti Rasulullah. Kalau kita ayamul bed saja ndak ketemu. Kalau para sahabat ya nggak pernah lewat. Kalau di medan perang Masya Allah, mana dalam sejarahnya para sahabat itu takut dalam peperangan? Sampaikanlah kepada Rasulullah SAW apa yang diucapkan laki-laki tersebut. Turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah 65-66. Wala in sa'altahum layakulunna. Kalau kamu tanyakan kepada mereka terhadap ucapan yang mereka ucapkan, mereka akan bilang, saya guyonan saja ya Rasulullah, saya sendaguro main-main. Kul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaziun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya dan terhadap Rasulnya kalian itu bersendaguro, mengolok-olok? La ta'tadiru, tidak usah minta maaf kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu telah kafir sesudah beriman. Ini hanya gurauan berkaitan dengan din, yang derajatnya kalau dibandingkan dengan pengingkaran terhadap hadis Nabi itu jauh lebih rendah. Apalagi sampai tidak mengakui hadis Nabi. Mana yang menyebutkan hadis Nabi itu roji? Dilihat di dalam surat 59. Coba dilihat surat 59, surat Al-Hasr, tidak salah. Ayat yang ke-7 mungkin. Apa saja harta rampasan? Ya, betul. Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, fakir miskin. Nggak kelihatan, Pak. Ya, betul, ya. Agar itu tidak hanya beredar di antara orang kaya saja, Oke. di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Oke. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang datang dari Rasul. Apa yang datang dari Rasul? Riwayat yang lain menyebutkan, aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Ketika kalian berpegang di atasnya, Imam Malik menyebutkan seperti itu hadisnya. Ketika kalian itu berpegang di atasnya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Kitabullah wa sunnatin nabiyyi. Kitab Allah yaitu Al-Quran. Wa sunnatin nabiyyi, hadis yang datang dari Rasul. Padahal perintahnya di sini wa ma atakumur rasul fakhutuhu, apa yang datang dari Rasul ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Siapa yang bicara? Al-Qur'an. Jelas kalau begitu. Kita tidak boleh sedikit pun kemudian mengatakan tidak mungkin Rasul mengucapkan ini. Ayatnya sudah jelas. Surat An-Najm juga menyebutkan demikian. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu mengucapkan sesuatu itu berdasarkan wahyu yang Allah datangkan. Jadi bisa berupa Al-Quran, bisa berupa as-sunnah atau al-hadis. Maknanya, ikhwan fillah, kalau hadis itu sudah melalui penelitian yang begitu detail dan dinyatakan sahih, sanadnya bersambung sampai Rasulullah SAW, kewajiban kita adalah menerima. Wong yang hanya menjadikan gurauan saja, itu Al-Quran menyebutkan nggak usah minta maaf kamu.
karena kamu itu telah kafir sesudah iman. Wabet Ustaz ini, enggak, Islam itu enteng. Kalau kita ikhlas menerimanya, Islam itu akan menjadi hal yang ringan, yang enteng. Abotan golek sego sak piring, esok berangkat, sore muli. Kita itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban beribadah, mengerjakan sholat 5 waktu. Ada sekali sholat gitu 15 menit. Ini pas nok darul hitam toh. Iya, darul hitam. Tapi nek dhewean 2 menit mari. Lah 2 menit ping 5 lho piro? 2 menit dikalikan 5 itu loh, hanya berapa? Hanya 10 menit. Ya. Waktu kita itu 24 jam. Makanya saya pernah sampaikan, sesungguhnya kalau kita jujur menghitung kenikmatan yang Allah berikan dengan yang kita gunakan untuk bermain-main, untuk melakukan urusan kita di dunia, sangat-sangat minim sudah. Ini darul hitam tok 15 menit 20 menit. Soalnya dibaca surat sing dawa. Iya. Makanya ya betul. Oleh Syekh Albani. Tidak apa-apa, karena beliau seorang peneliti. Setiap kita ini sangat mungkin jatuh pada kesalahan. Tapi kita tidak boleh kemudian menghakimi beliau karena bukan makomnya. Kecuali kita juga seorang peneliti hadis. Yang setahu kami, muridnya Syekh Albani rahimahullah ta'ala, yaitu Syekh Salim bin Italilali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam Muqaddimah Bahjatun Nadhirin, sampai beliau mengatakan kalau hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka saya mencukupkan dari penelitian beliau-beliau. Tapi kalau hadis itu diriwayatkan selain Bukhari dan Muslim, saya berusaha keras untuk meneliti derajat hadis ini. Setahu saya kalau muridnya Syekh Albani, saya mengatakan seperti itu. Ya. Jadi setiap kita, hatta seorang ulama, sangat mungkin untuk keliru, untuk jatuh, tapi tidak apa-apa, itulah wilayahnya ahlul ilmi. Kita ini bukan ahlul ilmi, tulab gitu nih, mencari ilmu, kita ini belajar. Maka ambil dalil-dalil yang sudah disebutkan oleh para ulama, akan menjadi aman. Lah wilayahnya siapa untuk membenarkan, untuk mengkritik, untuk melakukan hal itu? Ya sama-sama ahlul ilmi. Yang sederajat, katakan ulama sekaliber Syekh Albani, ya di masa itu ada Syekh Abdullah bin Bas. Bukan kita, ada Syekh Utsaimin. Beliau-beliau yang melakukan itu. Jadi ketika beliau mendhaifkan satu hadis, bisa jadi metode yang beliau gunakan itu berbeda dengan metode yang digunakan oleh ulama yang lain. Bolehkah kita mengambil apa yang disahihkan oleh ulama yang lain? Boleh, selama dalam penelitiannya tadi memang memenuhi kriteria. Jadi fadl untuk itu. Tapi hukum asal di dalam Islam ini, menerima apa yang datang dari Rasul itu wajib. Wajib sudah. Yang ditinggalkan Rasul hanya 2, Al-Quran wa Sunnah. Menurut siapa? Menurut para ulama salafus soleh, generasi terbaik dari umat ini hingga akhir zaman. Generasi umat terbaik dari umat ini siapa? Ya para sahabat, ya, tabiin, tabiut tabiin, ya. Menurut mereka bukan sembarangan. Karena nanti kalau sembarangan muncullah Syiah, muncullah berbagai macam firqah-firqah yang ada. Ya. Kalau kita mau aman, ya itu tadi, ya. Apa yang kita dapati dari Al-Quran wa Sunnah, ya kita ambil. Malah kalau saya baca penjelasan Syekh Albani, beliau malah sangat luar biasa, enggak macam-macam. Misalnya berkaitan dengan khilafnya para ulama tentang apa yang sampai kepada mayit. Selama ini kan terjadi 2 dikotomi besar. Seolah-olah kalau di Indonesia ini, kalau pemahamannya berbeda, ya, ada kelompok kultural, ada kelompok moderat.
moderat biasanya afwan diwakili oleh Muhammadiyah misalnya begitu, kemudian kultural diwakili oleh Nahdien misalnya begitu. Bukan seperti itu ya, kita lihat hadisnya saja. Syekh Albani itu justru menyatakan begini, jika kalian dapati dalil yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW, maka apa yang dilakukan oleh orang yang hidup itu sampai kepada mayit. Jika tidak kalian dapati, ya tidak bisa sampai. Syekh Albani memutuskan seperti itu. Misalnya riwayat disebutkan oleh Imam Bukhari, sodakoh yang dikeluarkan oleh anak itu sampai kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Ada riwayatnya itu. Maka Syekh Albani mengatakan ya sampai, karena ada riwayatnya. Selama riwayat itu sahih. Jika tidak ada, ya tidak sampai. Mengislamkan seseorang, misalnya saya punya paman, saya punya abi, qadarullah, ya. Misalnya belum menjadi seorang mu'allaf, belum menjadi seorang muslim, kemudian kita islamkan. Saya mengislamkan, mewakili, ya, seperti ketika nikah, orang tuanya tidak bisa nikahkan, kemudian diwakilkan kepada penghulu misalnya gitu. Ternyata tidak ada riwayat yang menyebutkan keislaman seseorang itu bisa diwakilkan, maka tidak sampai. Maka yang sampai adalah yang ada dalilnya. Haji ada riwayatnya, disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ternyata haji boleh dibadali, tapi jangan dengan uang 3 juta membadali, tidak nyambung nanti. Yang membadali adalah ahli waris, kemudian ahli warisnya itu sudah melakukan haji, sudah melaksanakan yang wajib, dia membadali boleh, tidak apa-apa, karena riwayatnya ada. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Yazid ya datang ini kayaknya. Iya. Cukup ya, ini ya. Baik, untuk kajian malam hari ini barangkali itu yang bisa kita diskusikan bersama. Tentu dalam penyampaian kami ya, ada banyak hal yang kurang ya, itu semata-mata datangnya dari kami. Mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.